Halo teman-teman, di sini saya mau buat video tutorial untuk menginstal software atau tools yang dibutuhkan di praktikum IMK atau interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi pertama kita mulai dari Unity dulu. Nah, untuk menginstal Unity, pertama teman-teman harus download dulu Unity Hub. Nah, caranya teman-teman bisa ke website dari Unity-nya, yaitu unity.com. Nanti saya kasih linknya juga ke teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah di websitenya Unity, di sini teman-teman bisa lihat ada tombol Get Started. Nah, teman-teman tinggal klik aja tombol Get Started-nya. Terus teman-teman di sini bakal dikasih pilihan. Di sini ada Teams, ada Individual. Teman-teman pilih yang Individual. Nah, teman-teman bisa pilih yang student atau yang personal. Cuman kalau yang student ini harus ada akun GitHub Student Developer Pack. Jadi di sini saya kasih lihat tutorial untuk install yang personal. Tapi kalau teman-teman mau yang student juga boleh. Tapi syaratnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini harus ada akun GitHub Student Developer. Nah, ini kita pakai yang personal dulu. Di sini ada tombol Get Started, teman-teman bisa pilih. Nah, terus di sini teman-teman dikasih dua pilihan, ada first time user sama ada returning user. Teman-teman pilih yang first time user. Di sini ada tombol start here. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, ini ada beberapa term of service-nya. Di sini sih yang utamanya adalah teman-teman dikasih tahu kalau misalnya teman-teman bikin game di Unity, terus teman-teman jual game ya, teman-teman publish, terus teman-teman dapat pendapatan lebih dari $100.000. Nah, ini teman-teman udah nggak bisa pakai lisensi yang personal atau yang student. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman emang belum dapat penghasilan dari game ya, nggak dijual, atau emang penghasilannya kurang dari 100.000, teman-teman masih bisa pakai lisensi yang personal atau student. Ini teman-teman tinggal agree aja yang download. Nah, nanti di sini bakal nge-download Unity Hub Setup. Nah, ini nggak akan saya download lagi karena saya udah pernah download. Nah, teman-teman kalau udah download, nanti filenya kurang lebih kayak gini, Unity Hub Setup. Ini teman-teman bisa tinggal buka aja. Nah, ini tinggal teman-teman next sih. Ini agree. Nah, ini tinggal teman-teman pilih foldernya mau diinstal di mana. Kalau udah dipilih tinggal install aja. Nah, ini nanti teman-teman tunggu aja proses instalasinya. Nah, kalau udah beres, nanti biasanya muncul icon Unity Hub kayak gini di desktop teman-teman. Ini teman-teman tinggal buka aja Unity Hub-nya. Nah, kalau Unity Hub-nya udah dibuka, teman-teman ke menu install. Nah, terus di menu install teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa list versi Unity yang udah teman-teman install. Nah, teman-teman kalau untuk install Unity, teman-teman bisa klik add di sini. Nah, nanti bakal muncul list dari versi Unity yang bakal teman-teman install. Nah, di sini saya saranin teman-teman pilih yang Unity 2018 karena versinya udah LTS. LTS itu versinya udah stabil ya, versi fitur-fiturnya. Nah, kenapa nggak pakai yang 2019? Kan 2019 juga udah LTS ya. Kenapa nggak pakai yang 2019? Karena kemarin saya coba Unity 2019 ini ada masalah di Visual Studio Code. Nah, tapi kan itu Visual Studio Code ya. Mungkin nanti teman-teman juga ada yang nggak pakai Visual Studio Code. Mungkin nanti teman-teman ada yang pakai Visual Studio. Nah, itu boleh-boleh aja sih pakai 2019. Tapi saya sih saraninnya tetap 2018 biar seragam. Karena gini, nanti kan teman-teman bakal dikasih project tuh. Nanti kan kerjanya tim. Nah, nanti di dalam satu tim itu versi Unity-nya harus sama, nggak boleh beda. Karena gini, nanti kan teman-teman bakal dikasih project tuh. Nanti kan kerjanya tim. Nah, nanti di dalam satu tim itu versi Unity-nya harus sama, nggak boleh beda. Karena gini, nanti kan teman-teman bakal dikasih project tuh. Nanti kan kerjanya tim. Nah, nanti di dalam satu tim itu versi Unity-nya harus sama, nggak boleh beda. Karena
kalau misalnya kita buat satu project di Unity di versi tertentu, misalnya versi 2018 ya. Nah, terus nanti di satu tim itu ada yang buka dengan versi Unity yang berbeda, misalnya dengan versi 2019. Nanti si projectnya itu nggak akan bisa dibuka karena tadi projectnya dibuat dengan versi yang 2018. Nah, makanya satu tim itu harus seragam versinya, harus sama. Kalau 2018 berarti semua dalam satu tim itu harus 2018. Kalau 2019 berarti di satu tim itu semuanya harus 2019. Gitu, teman-teman. Cuman saya ini saranin sekali lagi yang 2018, tapi kalau mau pakai yang 2019 mangga. Ini paling ada masalah di Visual Studio Code. Nanti saya tunjukin masalahnya gimana. Nah, untuk nomor versi Unity yang harus sama, kebetulan tadi juga ada yang nanya ya teman-teman, apakah yang harus sama itu semua nomornya, misalnya 2018.4.32, terus yang lain juga satu timnya harus 2018.4.32. Nah, yang harus sama itu satu tim itu 2 angka versinya ya teman-teman. Jadi misalnya ini yang 2018, yang harus sama itu 2018.4. Jadi satu tim itu harus versinya 2018.4. Atau di sini misalnya 2019.4. Nah, kalau yang di belakangnya ini yang 20 atau 32 ini mah bebas sih, nggak harus sama juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut install Unity-nya. Nah, di sini saya pilih yang 2020.2 karena saya nggak bisa milih yang 2019 sama 2018 karena udah saya install. Nah, jadi saya kasih contohnya yang 2020.2. Nanti teman-teman sesuaiin aja pilihnya mau yang 2019 atau 2018. Nah, di sini saya next dulu. Nah, di sini ada pilihan modul yang teman-teman tambahin ke Unity. Nah, di sini teman-teman yang pastiin pilih adalah Android Build Support karena kemungkinan nanti teman-teman bakal buat game untuk Android atau buat AR nantinya di Android. Terus teman-teman pilih yang Windows Build Support sama WebGL. Ini biasanya udah otomatis kepilih sih. Jadi teman-teman nggak usah pilih lagi. Oh ya, sama teman-teman juga, ini teman-teman bisa klik drop down-nya, terus teman-teman pilih ini dua-duanya ya, Android SDK sama OpenJDK-nya. Ini untuk mastiin aja biar nanti SDK sama JDK-nya itu support sama Unity-nya. Nah, terus di sini kalau teman-teman mau pakai Visual Studio, nanti teman-teman bisa klik juga di sini install. Tapi kalau misalnya teman-teman di komputernya udah diinstal Visual Studio, ini nggak usah dipilih lagi. Nanti akan saya kasih tutorial khusus gimana caranya ngeintegrasiin Visual Studio yang udah terinstall di teman-teman sama Unity-nya. Jadi ini checklist kalau misalnya teman-teman belum punya Visual Studio di komputer teman-teman. Terus ini tinggal next. Ini tinggal I have read, ini tinggal di checklist aja. Terus ini done, nanti bakal nginstal, teman-teman tinggal tunggu aja. Proses installnya emang lumayan lama. Ini nggak akan saya install karena saya udah nginstal Unity-nya. Nah gitu teman-teman, itu cara install Unity-nya. Nah kalau misalnya nanti, kan tadi ada nambahin modul ya teman-teman di sini. Nah kalau misalnya nanti teman-teman di sini ada yang lupa, nggak keinstall atau gimana, itu teman-teman nggak usah khawatir. Di sini bisa teman-teman tambahin modulnya. Jadi misalnya di sini saya pengen nambahin modul di versi yang 2019. Ini tinggal teman-teman klik yang ini, icon yang ini. Terus teman-teman tinggal klik add modules. Nah, ini tinggal teman-teman pilih aja tadi fitur yang kelewat yang mana. Oh ya, teman-teman, sama tadi saya lupa, kalau teman-teman mau bikin AR atau gamenya ada di iOS juga, teman-teman bisa pilih iOS Build Support ini. Nah, itu teman-teman cara install Unity-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah beres nanti install Unity-nya, nanti teman-teman cobain, teman-teman pilih menu projects. Nah, di menu projects ini bakal ada list project yang teman-teman buat di Unity. Nah, biasanya kalau misalnya baru pertama kali buka Unity itu masih kosong list projectnya. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin project baru.
caranya bisa tekan tombol new di sini. Nah, ini biasanya kalau tekan tombol new di situ nanti bakal ngebuka versi yang terakhir kali teman buat di project teman-teman. Nah, kalau misalnya mau pakai versi lain, teman-teman bisa pilih di tombol menu dropdown ini, icon dropdown yang ada di kanannya new. Di sini bakal bisa milih versinya mau versi berapa di project yang teman-teman mau buat. Nah, misalnya ini saya pilih yang 2018. Nah, di sini teman-teman pilih yang 3D. Terus project name-nya teman-teman kasih project name sesuai yang teman-teman inginkan. Ini buat coba-coba aja dulu apakah Unity-nya bisa dijalanin di komputer teman-teman atau enggak. Nah, ini lokasinya teman-teman bisa pilih juga. Terus teman-teman klik tombol create. Nah, ini emang agak lama teman-teman proses pembuatan project di Unity. Jadi teman-teman tunggu aja prosesnya. Ini bakalan saya skip sampai Unity-nya kebuka. Nah, kalau misalnya Unity-nya udah kebuka, teman-teman bisa coba play. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu di sini. Ini yang di sebelah sini tuh namanya tab scene. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman klik tombol play yang ada di sini, teman-teman coba klik. Nah, kalau misalnya tab scene-nya pindah ke tab game, terus nggak ada masalah apa-apa, nggak ada pesan error yang muncul, atau masalah-masalah lainnya, itu berarti Unity teman-teman aman. Artinya teman-teman bisa pakai Unity-nya di komputer teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya ada masalah, atau tadi pas install ada masalah, atau pas tadi bikin project dan buka Unity-nya itu ada masalah, ada error atau sebagainya, teman-teman bisa lapor dulu ke kami, asisten praktikum. Nanti kami coba bantu dan kami coba carikan solusinya. Nah, itu teman-teman paling untuk install Unity. Sekarang kita bakal lanjut ke software berikutnya. Ini bisa close aja dulu. Oke, kemudian software yang akan kita install selanjutnya adalah Code Editor. Jadi Code Editor itu adalah software untuk ngodingnya, karena di Unity itu kita nggak ada tools di Unity untuk ngoding. Jadi kita harus menggunakan software lain, software code editor lain untuk ngoding di Unity. Nah, code editornya itu ada banyak, cuman yang akan saya bahas di sini adalah Visual Studio Code sama Visual Studio. Nah, itu teman-teman bebas pilih, ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau Visual Studio itu kelebihannya mudah instalasinya, terus ketika digunakan juga nanti minim masalah. Nah, tapi kekurangannya adalah ukurannya besar, dia makan space besar, dan Visual Studio itu softwarenya lumayan berat. Jadi kalau misalnya komputernya speknya agak rendah, itu biasanya lumayan ngelag-ngelag gitu ketika ngodingnya. Nah, untuk Visual Studio Code itu kebalikan dari Visual Studio, dimana Visual Studio Code ini kelebihannya ringan, terus nggak makan banyak space. Jadi dia makan space-nya kecil. Nah, tapi kekurangannya Visual Studio Code ini agak susah, agak ribet installnya, dan juga masih terdapat banyak masalah. Nah, yang pertama saya bakal tunjukin tutorial installnya itu adalah Visual Studio dulu. Nah, untuk install Visual Studio itu cukup mudah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada Visual Studio di komputer teman-teman, jadi teman-teman belum pernah install Visual Studio, itu teman-teman bisa nginstalnya sekaligus sama Unity, seperti yang saya tadi jelaskan sebelumnya. Jadi ini kita coba buka lagi aja Unity Hub-nya. Nah, misalnya diinstal, terus teman-teman klik Add. Nah, di sini milih modul ya teman-teman.
Nah, di mode ini teman-teman bisa lihat di atas ini ada Microsoft Visual Studio Community 2019. Ini teman-teman pas nginstal Unity-nya bisa di checklist aja. Nah, nanti teman-teman tinggal next. Nah, ini nanti Visual Studio-nya udah otomatis di install ketika nginstal Unity, dan nanti udah otomatis diintegrasiin sama Unity-nya. Jadi teman-teman udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Ini cara paling gampang sih. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman udah install Unity-nya, tapi teman-teman lupa nggak checklist untuk install Visual Studio-nya, teman-teman bisa pilih di salah satu versi Unity yang ada di teman-teman, terus teman-teman klik icon ini. Nah, terus teman-teman pilih Add Modules. Nah, di sini teman-teman checklist Microsoft Visual Studio Code Community-nya. Nanti tinggal di next aja, nanti bakal nginstal modulnya di Unity. Nanti udah otomatis nginstal Visual Studio-nya, sama ngeintegrasiin Visual Studio-nya sama Unity-nya. Jadi nanti udah siap pakai Visual Studio-nya di Unity teman-teman. Nah, itu kan kalau misalnya teman-teman belum pernah nginstal Visual Studio di komputer teman-teman. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalnya teman-teman udah pernah nginstal Visual Studio sebelumnya? Nah, teman-teman nggak perlu nginstal lagi Visual Studio yang baru. Teman-teman bisa pakai Visual Studio yang lama. Nah, teman-teman tinggal buka aja Visual Studio-nya. Nah, terus teman-teman pilih extension, lalu klik Manage Extension. Nah, di sini teman-teman cari satu-satu, saya juga lupa sebetulnya ada di mana. Nah, di sini juga bisa search ya teman-teman. Teman-teman cari Visual Studio 2019 Tools for Unity, atau kalau misalnya 2017 ya berarti 2017. Nanti teman-teman tinggal install extensionnya. Nanti sebenarnya itu udah beres teman-teman. Jadi Visual Studio yang teman-teman punya itu udah bisa digunain di Unity. Nah, itu teman-teman caranya untuk install Visual Studio di komputer teman-teman untuk digunakan untuk ngoding di Unity. Nah, kalau misalnya Visual Studio itu terlalu berat buat teman-teman atau terlalu besar size-nya, teman-teman bisa coba install Visual Studio Code untuk dijadikan code editor di Unity. Nah, cara untuk install Visual Studio Code ini agak ribet teman-teman. Jadi harus nginstal beberapa tools tambahan. Nah, ini pertama teman-teman kalau mau pakai Visual Studio Code, teman-teman masuk ke websitenya Visual Studio Code dulu. Nah, ini websitenya adalah code.visualstudio.com. Nanti saya juga akan kirim linknya ke teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal klik download aja. Nanti teman-teman tinggal download, terus tungguin proses downloadnya sampai selesai. Nah, kalau downloadnya udah beres, nah nanti file yang teman-teman download kurang lebih akan seperti ini. VS Code User Setup. Nah, nanti teman-teman tinggal buka aja. Nah, ini tinggal teman-teman next kayak biasa. Nah, untuk ini ada beberapa pilihan, teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Misalnya mau buat desktop icon ya tinggal checklist aja. Terus kalau udah, nanti tinggal next. Nah, ini tinggal teman-teman klik install untuk memulai instalasinya. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja proses instalasinya sampai selesai. Ini nggak akan saya install karena saya udah install Visual Studio Code-nya. Nah, kalau teman-teman udah beres nginstal, nanti teman-teman tinggal buka Visual Studio Code-nya. Nah, nanti ketika sudah dibuka Visual Studio
code-nya, teman-teman install ekstensi. Jadi pilih menu ekstensi yang ada di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih ekstensi C#. Di sini bisa teman-teman cari. Nah, ini ekstensinya kayak gini. Ini teman-teman install ekstensinya. Nah, kalau teman-teman udah install ekstensi C#, nanti teman-teman bisa close Visual Studio Code-nya. Nah, terus untuk bisa menggunakan Visual Studio Code di Unity, itu ada beberapa software atau tools yang harus diinstal. Nah, teman-teman bisa ke web ini nanti akan saya share websitenya. Nah, di sini ada beberapa software yang harus diinstal untuk bisa menggunakan Visual Studio Code di Unity. Nah, itu ada dua software. Yang pertama itu .NET Core SDK. Teman-teman download dulu .NET Core SDK-nya. Di sini ada hyperlink ya, teman-teman, di .NET Core SDK-nya bisa teman-teman klik. Nah, ini teman-teman download .NET Core-nya yang LTS, yang ini, .NET Core 3.1. Ini teman-teman download. Nah, ini tinggal teman-teman download aja ya. Tungguin proses downloadnya sampai selesai. Terus kalau udah beres download, teman-teman buka file yang tadi teman-teman download. Oh ya, sebelum teman-teman install .NET SDK-nya, pastiin Visual Studio Code sama Unity-nya teman-teman tutup dulu. Nah, ini tinggal teman-teman install sama next aja kayak biasa. Ini nggak akan saya install lagi sih, karena udah saya install sebelumnya. Nah, tinggal next terus install. Nah, terus selain .NET Core SDK, teman-teman juga harus ngedownload. Oh ya, sesudah ngedownload .NET Core SDK, teman-teman restart dulu komputer teman-teman. Nanti kalau udah teman-teman restart komputernya, terus teman-teman install satu software lagi namanya, nah ini, .NET Framework Targeting Pack. Ini tinggal teman-teman buka linknya. Nah, di sini teman-teman bisa klik download aja langsung. Nah, ini teman-teman pilih aja salah satu. Saya pilihnya yang ini. Ini cuman beda bahasa aja. Ini tinggal next. Nah, ini tinggal teman-teman download aja ya. Terus tunggu downloadnya sampai beres. Terus kalau udah beres downloadnya, teman-teman tinggal buka file yang tadi teman-teman download. Kurang lebih kayak gini filenya. Teman-teman buka. Terus teman-teman next dan install kayak biasa. Nah, oke, kalau misalnya teman-teman udah install kedua software tadi, itu harusnya Visual Studio Code yang udah teman-teman install itu udah bisa digunain di Unity. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih code editornya, bisa Visual Studio Code atau bisa Visual Studio. Itu bebas teman-teman mau pakai yang mana. Nah, cuman catatan untuk yang Visual Studio Code. Visual Studio Code ini ada masalah di Unity versi 2019. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya nyaranin teman-teman pakai Unity versi 2018 supaya bisa pakai Visual Studio sama bisa Visual Studio Code. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai Unity versi 2019, silakan. Tapi mungkin nanti code editornya jangan pakai Visual Studio Code, tapi pakai Visual Studio biar nggak ada masalah ketika ngodingnya nanti. Nah, karena memang di Unity versi 2019 ini ada fitur baru yang cukup menarik. Ini coba saya kasih lihat aja. Dimana kalau kita buat project menggunakan versi 2019,
Nah, ini ada fitur baru yang namanya High Definition RP, atau kepanjangannya High Definition Render Pipeline. Nah, ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang nanti di projectnya ingin membuat game atau AR dengan kualitas grafis yang bagus. Nanti teman-teman bisa pakai High Definition Render Pipeline. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur ini kan harus di 2019. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau pakai versi 2019 ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya tadi ya jangan pakai Visual Studio Code, tapi pakainya Visual Studio. Nah, sama yang terakhir, jangan lupa satu kelompok versi Unity-nya harus sama. Kalau mau pakai 2019 ya satu kelompok itu harus pakai 2019. Kalau mau pakai yang 2018 satu kelompoknya harus 2018. Oh ya, sama terakhir, ini barangkali ada yang nanti mau langsung nyoba-nyoba di Unity-nya, jadi saya langsung kasih tahu aja. Nah, teman-teman coba buka lagi project Unity-nya yang tadi teman-teman buat untuk nyoba Unity-nya. Nah, terus di Unity-nya kalau teman-teman udah buka, teman-teman klik Edit yang ada di sini, terus klik Preference. Nah, terus teman-teman pilih External Tools yang ada di sini. Nah, nanti di External Script Editor ini teman-teman pilih code editor yang teman-teman mau pakai. Kalau teman-teman mau pakai Visual Studio, ya teman-teman pilih Visual Studio. Kalau teman-teman mau pakai Visual Studio Code, ya teman-teman pilih Visual Studio Code. Nanti kalau External Script Editornya udah teman-teman pilih sesuai dengan code editor yang teman-teman mau, nah nanti ketika teman-teman buat script atau kode program di Unity dan teman-teman buka untuk ngoding, itu nanti akan otomatis dibuka code editornya sesuai dengan yang teman-teman pilih di sini. Nah, udah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman udah setting, itu berarti teman-teman udah bisa pakai Unity-nya. Terus teman-teman bisa eksplorasi kalau emang proses instalasinya dari Unity dan code editornya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada masalah, teman-teman bisa hubungi kami dari Asprak. Nanti akan kami coba bantu carikan solusinya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Oh ya, sama saya nitip, teman-teman diusahakan untuk secepatnya menginstal Unity dan juga code editor, biar nanti ketahuan mana yang komputernya kuat dan juga mana yang enggak. Nanti biar bisa kami carikan solusinya. Nah, soalnya kan nanti kemungkinan minggu depan kita akan bicara soal project. Nanti biar pasti juga projectnya bakal kayak gimana. Nah, makanya kami butuh juga kepastian dari teman-teman, apakah komputer teman-teman kuat untuk install Unity atau enggak. Nanti bisa kita cariin solusinya. Jadi minggu depan kalau bisa ketika praktikum HCI itu semuanya udah pada nginstal Unity-nya. Terus kalau misalnya ada masalah saat instalasi atau ada error ketika instalasi, itu bisa lapor ke asisten praktikum. Dan jangan mepet juga instalnya, jangan H-1 atau H-2, biar nanti ada waktu juga untuk lapor ke kami asisten praktikum. Dan kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk nanya. Ya mudah-mudahan aman lah, mudah-mudahan bisa jalan di semuanya Unity-nya. Ya mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih udah nonton videonya.